student. Good morning, Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar anak-anak semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan serta mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Teacher akan mengajar tema 3, subtema 3, dan pembelajaran yang pertama. Pada subtema 3 ini, Ananda akan mempelajari tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, pada pembelajaran pertama ini, tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai yaitu: pertama, dengan memperagakan iklan elektronik, siswa mampu menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan keunggulan produk atau jasa dari iklan tersebut. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai macam penyakit yang mengganggu organ pencernaan manusia. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah Teacher sampaikan, simaklah percakapan berikut antara Siti, Lani, dan teman-temannya yang membicarakan tentang pembelajaran yang telah mereka lakukan. Lani, aku jadi teringat saat penyakit makuk kamu beberapa waktu yang lalu. Siti, iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Dayu, kalau aku pernah merasakan sakit gigi. Wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Siti, betul. Gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah, dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Lani, kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Dayu, menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Lani, jangan lupa saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Siti, mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit ma, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Dari percakapan tersebut, dapat Ananda ketahui bahwa organ pencernaan manusia berfungsi untuk menghaluskan makanan dan menyerap sari-sari makanan. Kita ketahui bahwa manusia dapat mengalami berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu organ pencernaan kita. Nah, ternyata ada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit ma, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta
mengurangi panas dalam dan sariawan. Berdasarkan tujuan iklan, iklan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pertama, iklan komersial adalah jenis iklan yang mempromosikan suatu barang atau jasa kepada konsumen. Dan yang kedua, iklan non-komersial atau iklan layanan masyarakat adalah iklan yang tidak mencari keuntungan, yang berisi ajakan, pernyataan atau imbauan kepada masyarakat untuk mengubah perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, dalam membuat iklan ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu pertama, judul iklan. Pada bagian ini menampilkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, karakter tokoh ditampilkan untuk memperkuat iklan yang akan disampaikan. Yang ketiga, jumlah pemeran dalam iklan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembuatan iklan. Dan keempat, naskah iklan yang berisi tentang tulisan atau teks yang menjelaskan isi iklan tersebut. Kelima, sketsa gambar digunakan untuk memberikan kesan yang kuat pada iklan. Dan yang keenam, storyboard merupakan alat bantu untuk membuat sketsa gambar yang disusun secara berurutan. Nah, setelah Anda mengetahui bagaimana caranya untuk membuat iklan, maka tugas kalian sekarang adalah pilihlah sebuah iklan elektronik yang mempromosikan obat pencernaan manusia. Kemudian, peragakanlah iklan tersebut dan buat dalam sebuah video. Kirimkan video tersebut dalam waktu seminggu setelah video pembelajaran yang telah disampaikan ini. Setelah Anda mempelajari tentang iklan elektronik, materi berikutnya adalah beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Sekarang, simaklah percakapan antara Edo dan Benny berikut ini. Edo, wah, ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini. Benny, iya dong. Sedari tadi aku memperhatikan betapa asiknya kamu mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya. Edo, oh iya Benny, aku sampai lupa. Bahaya nih, aku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya. Benny, betul sekali Do. Tubuh memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo Do, kamu makan siang dulu. Edo, baiklah. Terima kasih ya Ben sudah mengingatkan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Simaklah penjelasan berikut tentang organ pencernaan manusia. Pertama, mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut.
Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik dibantu oleh gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham, dan lidah. Sedangkan secara kimiawi dibantu oleh kelenjar ludah atau air liur yang membantu dalam proses menelan makanan. Kedua, kerongkongan atau esofagus. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Ketiga, lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen, yaitu bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dan pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan 2 enzim, yaitu renin yang memiliki fungsi untuk menggumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium, dan lipase guna untuk memecah lemak dalam susu. Yang keempat, usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Dan yang kelima, usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K, atau dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Jika salah satu organ pencernaan kita mengalami gangguan, maka akan memengaruhi tubuh dalam menerima nutrisi makanan. Berikut adalah beberapa gangguan yang menyerang organ pencernaan manusia, yaitu pertama, sembelit atau konstipasi, merupakan kondisi sulit buang air besar. Beberapa penyebab dari sembelit yaitu kurang minum, kurang mengonsumsi makanan berserat, sering menunda buang air besar, dan pola makan yang kurang baik. Yang kedua, kolera adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan karena mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Gejala dan tanda kolera adalah diare yang biasanya disertai dengan bintik-bintik putih, disertai dengan muntah, dan tekanan darah menurun. Dan yang ketiga, appendicitis atau usus buntu adalah pembengkakan atau peradangan pada usus buntu. Penyebab pastinya belum diketahui, tapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Gejala dan tanda usus buntu adalah nyeri pada perut sebelah kanan
yang menjadi sakit saat ditekan, perut kembung, hilangnya nafsu makan, meriang, dan mual. Nah, masih banyak gangguan yang dapat menyerang organ pencernaan manusia. Oleh karena itu, teacher berharap Anda semua menjaga kesehatan organ pencernaan agar dapat terhindar dari beberapa penyakit tersebut. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan. Teacher berharap Anda mampu memahami materi yang telah teacher sampaikan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih.